Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 24 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Saya Wahyu Widiawati yang temani Anda pagi hari ini. Selalu menyenangkan kalau bisa ketemu kekasih Tuhan, walaupun hanya di udara ya. Tetap semangat belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Yang pasti selalu ada sukacita Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kekasih Tuhan ya. Bosan apapun, banyak orang yang aku bosan nih tinggal di rumah. Kekasih Tuhan tetap jaga hati, jaga kondisi, karena kalau mamanya bosan, jenuh itu kadang-kadang merembet kemana-mana ya. Bikin mudah marah, bikin mudah baper gitu ya. Ya, kekasih Tuhan, daripada Anda baper, mending mendengarkan program ini. Kita belajar bersama-sama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Johannes Agustinus dari GBT Kalam Hidup Surabaya siap berbagi dengan Anda. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, puji Tuhan, semuanya baik karena Tuhan kita baik. Puji Tuhan. Tetap semangat? Semangat terus. Bagaimana ini? Tetap ibadah pakai online atau bagaimana? Ya, karena himbauan dari pemerintah dan juga beberapa surat-surat yang dari pemerintah datang lewat email, maka kami mendukunglah upaya pemerintah untuk bisa mengatasi COVID-19 ini. Ya. Maka sejak bulan Maret kemarin pertengahan kami sudah melakukan ibadah online sampai detik ini. Oke. Gimana rasanya? Ya, yang pertama sih kangen sama jemaat ya, dan jemaat pun juga kangen dengan kami semua. Bahkan beberapa jemaat berkata, kapan ini kita bisa kumpul kembali seperti itu. Saya katakan berdoa saja biar semua bisa berlalu dengan cepat dan kita bisa berkumpul kembali. Yang penting adalah semangat untuk jalani hidup, itu tidak boleh hilang. Terus kemudian semangat untuk tetap bersekutu sama Tuhan setiap harinya, itu harus ditingkatkan lagi. Dan bahkan untuk minggu yang biasanya kumpul di gereja, sekarang kumpul di rumah, tetap kerjakan dengan semangat seperti itu. Karena saya yakin semangat itu menjadi kekuatan ya, motivasi yang luar biasa lah buat seseorang. Itu salah satu modal besar Pak ya untuk hidup ini ya. Kalau nggak punya semangat lagi ya. Oke. Pak Yohanes sendiri di rumah apa aktivitasnya nih? Ya, untuk saat ini sih kebanyakan sih kumpul sama keluarga, dan ini momen yang buat saya indah sekali karena jujur sebelumnya kami punya anak 3 itu yang sekolah dan kuliah itu punya kegiatan yang begitu banyak sehingga kami jarang sekali untuk kumpul punya quality time seperti begitu. Ya memang ada sih seminggu sekali, tapi ketika masa-masa seperti begini kami boleh menikmati, ternyata kumpul sama keluarga itu menyenangkan sekali. Ya. Iya. Ada gesekan? Itu sudah pasti lah. Sudah pasti ada ya. Tapi dinikmati aja ya. Iyalah seperti begitu. Dan waktu ini bisa buat kami berdua sebagai bapak dan ibu, ayah dan ibu, kami boleh menasihati anak-anak kami lebih banyak lagi. Kami ngajak mereka lebih lagi bersekutu, berdoa bersama-sama seperti itu, baca firman Tuhan bersama-sama. Jadi saya pikir saya tidak bosan tinggal di rumah karena saya menikmati bersama-sama dengan keluarga. Menikmati kebersamaan dengan keluarga ya. Kekasih Tuhan, kalau Anda ada di rumah jangan bosan ya. Ada banyak perawat, dokter tuh pengen pulang ke rumah nggak bisa. Iya betul, kasihan. Jadi yang di rumah ya tetap semangat aja. Pak Yohanes ini satu-satunya narasumber saya yang ada di ruangan ini dan berkeringat kekasih Tuhan. Bukan grogi, memang beliau nggak tahu di tempat dingin pun berkeringat Pak ya. Betul. Tapi tetap semangat. Saya suka beliau awet muda, padahal putra-putrinya sudah kuliah Pak ya. Iya, yang paling besar sudah mau skripsi sih, tapi terhalang gara-gara ya COVID ini ya. Seperti itu. Yang nomor 2 itu sudah kelas 2 SMA, yang terakhir kelas 1 SMA. Oke. Jadi kalau jalan sama bapaknya kayak sama adiknya gitu ya, adik kakak gitu ya. Oke, pagi hari ini Pak Yohanes tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, fokus pada Tuhan atau masalah. Apakah ini berlatar belakang terhadap kondisi yang terjadi hari-hari ini Pak? Iya. Jujur kadang-kadang membuat banyak orang itu takut, dan bahkan beberapa orang sempat
WA saya, telepon saya, apalagi ketika harus menghadapi yang namanya PSBB ini seperti ini. Ada yang mengutarakan kekhawatirannya, ketakutannya seperti itu dengan kondisi yang seperti ini, apalagi beberapa orang yang punya usaha sendiri ya dengan kondisi yang seperti ini, mereka berkata ini samar-samar, kita tidak tahu sampai kapan selesainya, sehingga mereka takut nanti bisnis kedepannya tuh gimana seperti itu. Dan itulah yang membuat saya bertanggung jawablah terhadap orang-orang yang seperti ini, secara khusus untuk memberikan motivasi, dukungan moral seperti itu, dan mendoakan mereka, mengubah paradigma mereka, pola pikir mereka, sehingga bukan ketakutan. Karena kalau saya yakin ketakutan itu menguasai seseorang, dia akan melumpuhkan semuanya. Ya toh, dia tidak akan bisa berpikir jernih, dia tidak akan bisa mengambil tindakan-tindakan yang bijak seperti itu. Tapi ketika orang itu kuat begitu, semangat dan percaya bahwa ada Tuhan menyertai mereka, mereka akan melakukan sesuatu yang lebih baik lah ke depannya. Seperti itu. Jemaat sebagian besar terkena dampak ini, Pak ya? Ya begitulah, bisa dikatakan begitu, karena tidak semua jemaat kan kerja di perusahaan seperti begitu. Ada yang beberapa cukup lumayan banyak yang kerja sendiri begitu, usaha sendiri, dan mereka betul-betul perjuangan ya, berat sekali ngadapin hal yang seperti ini. Bahkan saya sempat di pasca kemarin kami sepakat untuk paling sedikitnya mendatangi beberapa orang yang menghadapi masa-masa sulit, apalagi ketika mereka ada yang sampai masuk rumah sakit karena sakit begitu. Saya berusaha untuk mendatangi mereka dari rumah ke rumah untuk berdoa menguatkan mereka, karena itu kekuatan yang penting lah buat mereka seperti itu. Semua orang mengalami ini ya, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia ini. Betul, ya. betul. Tadi kami ngobrol-ngobrol sebelum on air ya. Ini hal yang belum pernah terjadi selama kita hidup ya. Betul. Bahkan kakek nenek kita bilang nggak pernah terjadi seperti belum ini. Pernah. Papa mertua saya bilang seumurnya papa baru kali ini terjadi seperti ini. Ya, baik. Pak, tadi dikatakan bahwa kita fokus pada Tuhan atau pada masalah. Oke, selalu pasti jawabannya adalah fokus pada Tuhan kan? Iya. Nah, problemnya adalah masalah itu kelihatan secara kasat mata, tapi Tuhan nggak kelihatan secara kasat mata. Nah, bagaimana kita bisa fokus kepada sesuatu yang tidak kasat mata? Saya akan menjabarkan ini dari kisah Daud ketika dia melawan Goliat di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Saya akan bacakan ayatnya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Menarik sekali, semua orang pasti tahu nih kisah tentang Daud lawan Goliat, dan hampir semua orang suka dengan kisah ini. Bahkan mungkin kita pernah lihat filmnya. Kalau kita melihat dari konteks kisah ini, saya pernah bertanya, kenapa kok segitu banyaknya orang Israel tidak ada yang berani ngelawan Goliat, tetapi kenapa kok tiba-tiba Daud muncul, lalu dia berani ambil tantangan itu dan dia menang. Seperti itu. Dan saya mulai berpikir, kalau umpamanya orang Israel pada saat itu mengambil tindakan yang sama seperti Daud, saya yakin mereka juga akan menang sih. Begitu, bukan cuma Daud yang bisa menang. Setiap orang di situ kalau mengambil tindakan yang sama seperti Daud, ya bisa jadi menang mereka ya. Tapi kenapa kok mereka tidak bisa ngadepin itu, tidak bisa menyelesaikan masalah itu, tidak bisa menghadapi sang raksasa itu? Karena mereka lebih dikuasai ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Mereka takut dengan besarnya tubuhnya Goliat. Mereka takut dengan suaranya, tantangannya itu. Mereka takut dengan skillnya Goliat yang dikatakan kayak seorang raksasa, juara yang hebat seperti itu. Sejak kecilnya, sejak masa mudanya bisa pandai berperang seperti itu. Nah, ketika orang fokus sama masalah, dengan masalah yang ada, besarnya masalah, rumitnya masalah, sukarnya masalah yang dia harus hadapi seperti itu, mereka akan terjebak dengan ketakutan. Dan ketika ketakutan, perhatikan Saul bersama dengan seluruh orang Israel di situ, tidak ada yang berani bertindak, tidak melakukan apa-apa, diam saja, lumpuh. Istilahnya mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka tidak bisa bangkit. Karena apa?
karena mereka menyerah dengan masalah itu. Mereka dikuasai dengan ketakutan itu. Sebaliknya Daud, dia tidak fokus dengan masalahnya, dia tidak melihat, dia memang lihat Goliat itu besar, kelihatan besar seperti begitu. Tapi yang dia fokuskan adalah aku punya Tuhan ya. Aku punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa dalam hidupku. Dan ketika saya baca ayat ini, saya lihat oh ini loh caranya kita fokus sama Tuhan sih sebetulnya. Ya toh, kita fokus sama Tuhan itu seperti itu. Dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Saya berhenti di sini. Cakar singa dan cakar beruang. Jadi sebelum Daud menghadapi raksasa Goliat, sebetulnya dia sudah menghadapi 2 raksasa sebelumnya. Ketika dia masih mengembalakan kambing domba, dia harus menghadapi yang namanya singa dan beruang. Ya toh, saya yakin tidak ada orang yang mau tanding dengan singa dan beruang. Ya toh, itu masalah besar lah dalam kehidupan kita. Dosa lihat Goliatnya. Tapi ketika saya baca ini, saya lihat iya ya, Daud tuh punya pandangan seperti ini, punya pola pikir seperti ini. Ketika dia diizinkan sama Tuhan untuk menghadapi masalah yang begitu besar, dia hadapi masalah itu karena dia tahu masalah yang dihadapinya itu bukan untuk menghancurkan dia, tetapi mengajar dia untuk menjadi semakin kuat. Dia menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jadi seperti latihan gitu ya. Iya, begitu. Seperti tadi kita sudah katakan itu di sebelum on air ya. Seharusnya Ibu mengatakan seharusnya generasi yang lost dari ini adalah generasi yang lebih kuat ya. Saya pikir betul juga. Ketika kita menghadapi masalah, jangan terlalu lebay lah ya. Jangan terlalu aduh Tuhan kenapa begitulah. Istilahnya Tuhan izinkan itu mungkin bisa harus terjadi dalam kehidupan kita, sebetulnya ngajar kita untuk ini loh. Kamu nanti besok jadi lebih kuat lagi, harus lebih baik lagi dalam hidupmu. Itu yang ada dalam pola pikirnya Daud. Oke. Pak, kalau itu masalah itu seperti sebuah latihan buat kita. Orang-orang kadang susah melihat mengganti pola pikir seperti itu. Seperti Daud aja ya, Tuhan latihnya pakai singa dan beruang. Itu lewat sedikit ya lewat loh, Pak. Itu problemnya kan banyak. Loh ya iya Pak lah, kalau saya menang, kalau saya kalah, selalu yang dipikir di awal begitu. Itu singa loh, Pak. Itu beruang loh, Pak. Latihannya berat ya. Daud ya. Itu kalau dia kalah dia habis itu. Nah, orang selalu berpikir habisnya, Pak. Nah, bagaimana dengan hal ini? Seperti yang saya katakan itu, kenapa orang berpikir habisnya, takutnya seperti ini? Karena dia lihat masalahnya. Nah, kembali lagi ya. Kita fokusnya kepada masalah. Nanti bagian kedua nanti kita bisa melihat itu menarik sekali. Kadang banyak orang seperti saya katakan ini, seperti Saul dan Israel. Orang Israel pada umumnya saat itu ngelihat besarnya Goliat, hebatnya Goliat, tantangannya Goliat, mingsrut. Orang Jawa bilang itu mingsrut gitu, seperti begitu. Ya toh. Dan mereka akhirnya tidak melakukan sesuatu, dan bahkan mereka istilahnya kalah sebelum berperang ya toh. Sebelum bertanding pun, sebelum mereka ngadapin, mereka sudah kalah. Firman Tuhan mengatakan kekhawatiran itu menghilangkan kekuatan dalam kehidupan kita, dan itu yang terjadi. Jujur, itu yang terjadi. Jadi kenapa orang tidak bisa menang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka? Karena mereka lebih cenderung fokus sama masalahnya, tidak fokus sama Tuhan. Ingat, yang pertama, langkah pertama fokus sama Tuhan, ngelihat semua masalah yang mungkin harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai bentuk Tuhan untuk membentuk kita jadi lebih baik lagi, jadi lebih kuat, seperti begitu. Jadi tidak pernah Tuhan itu, saya yakin kita percaya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik, seperti begitu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu kita tahu kebaikan untuk kebaikan kita, bukan untuk kehancuran kita. Dan pasti tidak melebihi kekuatan kita. Betul, seperti itu. Tuhan tahu ukuran kita kan. Iya. Pak, apakah berarti ketika seseorang menghadapi problem yang dalam tanda petik menghancurkan dia, itu bukan berarti kalah, hancur loh ini orang kondisinya. Saya tidak bilang bahwa orang ini lepas. Kalau Daud kan lepas dari cakar singa dan cakar beruang. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak lepas tapi malah hancur dalam tanda petik? Satu, saya percaya ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dalam hidupnya. Atau yang kedua, yang seperti tadi kita sudah bahas, mungkin dari awalnya sudah mengalami ketakutan dalam hidupnya, gitu. Itu yang jujur, itu yang kadang-kadang kita enggak lihat ya, enggak lihat dari orang tersebut, dan kadang-kadang betul kata Ibu, mereka enggak sadari mereka sudah melakukan hal tersebut. Karena Ayub 3:25 ya kalau nggak salah mengatakan begini,
kerjanya ketakutan, kekhawatiran itu sama seperti iman. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu yang menimpa. Terjadi. Itu yang menimpa kita seperti begitu. Jadi ketika kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita sedang berusaha menghancurkan sendiri hidup kita seperti itu. Jadi saya punya jawaban dua. Yang pertama, mungkin karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik lah. Karena saya pernah menghadapi masalah dan saya bukannya bisa menyelesaikan, tapi saya harus berbelit dengan masalah itu. Saya malah jadi rumit dalam hidup saya. Tapi saya tetap percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan saya melalui hal yang seperti itu. Yaitu saya pernah dikasih istilahnya, dibukain paradigma sama seorang teman saya, hamba Tuhan juga yang dari Amerika begitu. Ketika saya menghadapi masalah ini, lalu saya tanya, kenapa kok selama ini Tuhan tidak jawab? Lalu dia istilahnya buka paradigma saya. Dia katakan, kamu coba lihat, bukan mujizat yang kemudian kamu inginkan itu yang sering kali Tuhan kerjakan, tapi kadang mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kamu itu beda dengan apa yang ada dalam pola pikir kamu. Dan itu yang membuat saya terbuka, iya ya, dari kondisi yang seperti ini ternyata Tuhan masih kasih kekuatan, masih kasih seperti ini. Kadang mujizat itu yang kadang-kadang kita ndak sadari, ternyata sudah ada dalam kehidupan kita. Kalau orang lain mungkin ketika menghadapi itu betul-betul patah sudah dibuang begitu, tapi kenapa saya kok masih tetap mampu hadapin itu seperti itu. Gitu. Dan itu sebuah kekuatan tersendiri, itu anugerah tersendiri ya Pak ya. Jadi pengalaman yang sangat indah buat kita untuk kita bisa sharing ke banyak orang, sehingga orang itu ndak patah semangat ketika menghadapi hal tersebut. Karena jujur kita hidup di dalam dunia yang sudah dikutuk dosa sama Tuhan. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Itu yang paling penting ya. Iya. Sebenarnya kalau ada Tuhan bersama dengan kita itu sudah cukup kok ya. Iya. Mau apapun yang terjadi, gonjang-ganjing seperti apa. Bagi saya itu berkat terbesar di antara semua berkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai Tuhan itu akhirnya undur dari hidup kita ya. Aduh. Itu sudah celaka yang paling celaka itu. Iya, betul. Bagi saya itu berkat terbesar dalam hidup saya, penyertaan Tuhan. Pak, kadang-kadang ketika kita melewati masalah, tadi kan kita semua tahu, sepakat bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita harus melihat bahwa masalah itu dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Tapi namanya manusia itu kan kadang-kadang ada rasa lelah, ada rasa capek gitu menghadapi masalah yang bertubi-tubi datang silih berganti. Ya. Bagaimana mengatasinya? Itu manusiawi banget ya. Manusiawi banget ketika kita menghadapi sesuatu. Sehebat apapun dia ya. Lalu capek seperti begitu. Tapi kita kan satu hal, kita harus paham bahwa kita ngadepin itu tidak sendirian ya. Itu yang harus kita pahami betul-betul. Ya toh, seringkali kita lupa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita menghadapinya sendiri. Akhirnya kita merasa bahwa kok kita sendirian seperti ini, padahal ada Tuhan. Aku paling miskin, paling malang sedunia gitu ya. Dan yang selanjutnya, seringkali kita tidak memahami ada orang lain yang jauh lebih buruk dari kita, begitu loh. Kondisinya lebih buruk dari kita. Seperti begitu. Gitu. Makanya Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal seperti begitu. Jujur, itu kekuatan tersendiri dalam kehidupan kita. Kita bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengucap syukur, berarti kita sedang mengakui bahwa ada Tuhan yang ada di dalamnya. Ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Itu yang Jadi sering kata kali kuncinya mengucap syukur ya. Betul. Apapun yang terjadi, kita harus bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur tanda kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita seperti itu. Ya, Pak Yohanes mengatakan hal ini bukan teori, kekasih Tuhan. Beliau pernah melewati masa-masa yang tadi itu parah, walaupun tidak bisa diceritakan secara detail karena bisa 3 hari 3 malam nggak selesai nanti. Baik, kekasih Tuhan, satu hal yang harus kita pegang. Lihat. Ketika kita fokus pada Tuhan, kita bisa melihat masalah itu diizinkan Tuhan terjadi untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik. Kuncinya adalah ketika Anda lelah, capek, tadi mengucap syukur. Nah, sebelum tadi kan kalau Daud kan dilatih Tuhan nih Pak. Nah, kadang-kadang kita ini tidak sadar latihan-latihan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Jadi harus ada persiapan ya. Iya, betul. Nah, itu penting ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri?
di masa sekarang untuk menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi mungkin ke depan sana? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi. Dan tentu saja Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk kekasih Tuhan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.